Pemirsa, kunjungan pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus ke Indonesia tahun lalu tidak hanya meninggalkan kesan mendalam, tetapi juga jejak fisik yang hingga kini masih terjaga di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Dan berikut laporan reporter Prita Zega dan juru kamera Adin Hudaya di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saat ini kami sudah berada di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kami ingin mengetahui apa saja kenangan-kenangan yang diberikan oleh Paus Fransiskus saat kedatangannya datang ke Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama dengan Romo Siswanto. Halo Romo, bagaimana kabarnya? Baik Mbak, baik, sehat. Baik, Romo mengingat kembali jejak peninggalan dari Paus Fransiskus saat datang pada September 2024 lalu di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia. Apa saja sih kenangan-kenangan yang mungkin sampai saat ini masih terus diingat oleh umat Katolik saat kedatangannya? Oke, baik Mbak. Jadi Bapak Suci Fransiskus itu pada tanggal 5 September 2024 pukul 10.40 sampai pukul 11.30 hadir di Gedung KWI ini. Beliau hadir itu untuk bertemu dengan saudara-saudari kita yang sakit, yang disabel, yang lansia. Dan itu memang menjadi passion atau perhatian Bapak Paus. Nah, sebagai bentuk kenangan atas peristiwa istimewa itu, kami mengabadikannya dengan cara membuat galeri seperti ini. Untuk mengenang kembali, apa sebenarnya harapan dari KWI sendiri untuk tetap menyebarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus Indonesia untuk umat Indonesia, untuk umat beragama di Indonesia? Ya, baik. Yang pertama dari sisi kepribadian Bapak Suci ya, meskipun sudah 7 bulan yang lalu beliau hadir di Indonesia, tetapi pribadi beliau itu masih terngiang-ngiang sebagai pribadi yang lemah lembut, pribadi yang murah senyum, pribadi yang tidak takut dengan siapapun, sehingga memandang semua orang itu menjadi sahabat, menjadi teman. Itu tampak dari cara beliau datang dengan mobil yang tanpa anti peluru, kemudian duduk di depan, di samping driver, membuka jendela, melambaikan tangan. Itu menjadi tanda bahwa beliau pribadi yang sungguh-sungguh bersahabat dengan siapa saja. Ini menjadi penting juga untuk terus kita teladani, kita contoh dalam kehidupan kita ya, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan juga dalam hidup berbangsa. Yang kedua, tentu 3 nilai utama tadi yang dibawa oleh Bapak Suci, yaitu untuk selalu hidup penuh iman, kemudian hidup bersahabat, bersaudara dengan siapapun juga, dan kemudian hidup dalam kasih. Kasih itulah yang membuat kita bisa peka, bisa peduli, bisa berbela rasa dengan siapapun juga yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara itulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang juga ikut berbahagia, pribadi-pribadi yang sungguh bisa berguna juga untuk sesama, untuk siapapun juga, dan juga untuk alam semesta, Mbak. Jadi kita ingin semangat Paus Fransiskus dan juga pribadinya itu terus hidup di setiap pribadi yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih atas waktunya. Wawasan ini sangat bermanfaat sekali untuk umat Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi waktunya Romo, sehat selalu. Nah pemirsa, itu dia tadi kenangan-kenangan atas peninggalan kunjungan Paus Fransiskus, hidup dalam kasih. Itu dia tadi salah satu pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Dan semoga juga Bapak Paus Fransiskus terus menginspirasi kita sebagai umat beragama di Indonesia dalam kerukunan, kedamaian, dan juga persaudaraan. Dari Jakarta, Prita Zega, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.